Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pali dari Insight Chamber. Berikut ini adalah jawaban soal translasi atau dari transformasi geometri ya. Ini materi dari TVRI untuk SMA atau SMK Selasa 12 Mei 2020. Matematika, transformasi geometri, translasi dan refleksi. Langsung saja kita akan jawab soal yang pertama. Budi menggambar bangun jajaran ginjang ya dengan koordinat titik-titik sebagai berikut ini ya, kemudian ia refleksikan atau dicerminkan, direfleksi ya, cerminkan bangun tersebut terhadap sumbu X dan dilanjutkan terhadap sumbu Y dilanjutkan terhadap sumbu X. Oke. Refleksi atau pencerminan. Ya, kalau kita refleksi, kalau kita gambar sumbu seperti ini ya, refleksi terhadap sumbu X. Misalnya saya punya sebuah titik di sini, misalnya di sini A, B, berarti X-nya adalah A, ini adalah di sini Y-nya ini B, ini sumbu Y, ini adalah sumbu X. Maka kalau direfleksikan terhadap sumbu X, saya akan pakai tinta warna biru. Kalau direfleksikan terhadap sumbu X nanti jatuhnya di sini. Ya, namanya pencerminan, jaraknya harus sama. Nah, di sini. Jadi nanti akan menjadi A-nya tetap A, ya, X-nya tetap di sini A, tapi B-nya menjadi min B. Jadi kesimpulannya apa? Untuk refleksi terhadap sumbu X, ya, untuk X ini sama dengan A, B, ya, kalau direfleksikan terhadap sumbu X, ya, maka ini akan menjadi X aksen ya. Nah, X-nya tetap ya, X tetap, X aksen sama dengan X, tapi Y aksen sama dengan min X ya. Jadi X-nya tetap, A-nya tetap A, ini B-nya menjadi min B. Paham ya? Kemudian jadi kalau terhadap sumbu X, X-nya tetap, pada sumbu Y, Y-nya tetap ya. Jadi untuk pada sumbu Y ya akan di sini tempatnya. Nah, di sini adalah ini min A dan di sini B. Ya, sekali lagi kalau pada sumbu X, X-nya tetap ya, ini A misalnya di sini B ya, dijadikan jangan X ya, Y enggak apa-apa, namanya sekarang titik Y ya. Maka akan menjadi Y aksennya, atau jangan Y lah, ini mending itu juga bukan X ya, mending M gitu ya, matriks atau titik T itu aja. Titik T ini adalah AB, kalau direfleksikan terhadap sumbu Y ya, maka X-nya yang berubah, Y-nya tetap ya, terhadap sumbu Y, Y-nya tetap gitu ya. Kita kadang-kadang menggunakan kalimat cerminkan terhadap sumbu X, X tetap, dicerminkan terhadap sumbu Y, Y-nya yang tetap, seperti itu. Ini adalah T aksennya. Maka dari sini ya, soal ini kita akan melakukan transformasi terhadap sumbu X ya. Budi menggambarkan bangun jajaran ginjang, kemudian direfleksikan terhadap sumbu Y dulu. Kalau sumbu Y, Y-nya tetap ya, refleksi terhadap sumbu Y, Y-nya tetap, maka A aksen ini nanti akan menjadi min 2,3 ya, karena Y-nya tetap. Terus kemudian B aksen ini akan menjadi sumbu Y, Y-nya tetap, berarti min 1,1. Kemudian C aksen ini akan menjadi 5,1, sumbu Y, Y-nya tetap, X-nya yang berubah min 5,1. Kemudian D aksen ini terhadap sumbu Y, Y-nya tetap, berarti min 6,3. Kemudian dilanjutkan refleksi terhadap sumbu X. Kalau terhadap sumbu X, X-nya yang tetap, Y-nya berubah, maka A aksen-aksen akan menjadi min 2,-3, B aksen-aksen akan menjadi min 1,-1 ya. Ini yang direfleksikan ya, hasilnya ini. Terus ada pencerminan kedua. Jadi kita sudah nggak ngelihat ini lagi, tapi yang kita lihat adalah yang di sini.
Oke. Kemudian C aksen-aksen adalah min 5, min 1 dan D aksen-aksen adalah min 6, min 3. Sehingga kita bisa menggambarnya di sini ya, atau saya pakai tool saja dengan warna hitam biar gambarnya lebih rapi. Ya. Oke, seperti ini. Oke, seperti ini. Oke. Kemudian kita akan menggambar ininya, hasilnya. A-nya 2,3. Anggap saja segini ya. Saya pakai tinta merah saja. 2,3 1 2 1 2 3. Di sini 3, di sini 2, titik A di sini. Titik A. Kemudian B 1,1. B-nya 1,1 di sini. Di sini adalah B ya 1,1. Di sini titik B. Wah, terlalu kecil ya saya gambarnya. Skalanya agak saya perbesar aja. Skalanya agak saya perbesar biar hasilnya lebih bagus. 2,3 1 2 1 2 3. Nah, di sini kan enak. Di sini 2, di sini 3. Terus ini adalah A, B-nya adalah 1,1, di sini adalah B. Ya, 1,1. Kemudian C 5,1. 1 2 3 4 5. Di sini 5,1. Ya, di sini adalah C, terus kemudian 6,3. 6,3. Ya, di sini. Oke, jadi jajaran genjangnya adalah ini. Ini jajaran genjang. Kemudian jajaran genjang ini karena 2 kali transformasi ya akan berubah menjadi di sini. A aksen-aksen adalah min 2, min 3. Min 2 1 2 ya. 1 2 3 di sini posisinya. Ya, min 2, min 3. Di sini A aksen-aksen. Kemudian B aksen min 1, min 1 di sini. Ini B aksen-aksen, C aksen min 5, min 1, min 1, min 2, min 3, ini min 2 ya, min 3, min 4, min 5, min 5. Nah, posisinya berarti di sini, ini adalah C aksen-aksen, terus D min 6, min 3. Ya, posisinya di sini. Ya, jadi gambarnya jadi seperti ini. Oke. Ya, apakah bayangan jajaran genjang hasil refleksi akan membentuk bangun yang berbeda? Tidak. Ya, karena refleksi terhadap sumbu X dan sumbu Y itu sama dengan refleksi terhadap Y sama dengan X. Ya. Jadi ukurannya sama. Ya. Alasan untuk ini yang paling tepat jelaskan jawaban karena ukurannya sama dan bentuknya sama persis, ukuran dan bentuk. Atau gini aja, karena kedua bangun kongruen ya, tidak karena kedua bangun kongruen. Nah, gambar ini juga sudah menjadi penjelasan. Ya, kok bisa kongruen? Kita bisa melihat seperti gambar. Pada gambar. Oke. Kemudian apakah ukuran bayangan jajaran genjang hasil refleksi jauh lebih besar dibandingkan dengan semula? Tidak. Ya, tidak. Ya, karena penjelasannya dengan gambar ini. Ya, karena kedua bangun menghasilkan adalah kongruen. Ya, jadi pencerminan itu tidak menghasilkan bentuk yang berbeda. Ya, pencerminan
tidak menghasilkan selalu menghasilkan bentuk yang sama. Itu aja. Selalu menghasilkan bentuk yang sama. Menghasilkan bentuk yang sama. Ya. Hanya saja orientasinya berbeda. Saya pelan-pelan aja nulisnya ya, biar bagus. Orientasinya atau menghadapnya ya yang berbeda. Oke, soal berikutnya. Budi menyatakan bahwa, loh kok sedikit sekali pertanyaannya ya. Budi menyatakan bahwa ketika dilakukan refleksi ya terhadap suatu bangun, maka pada bayangannya, Budi menyatakan bahwa ketika dilakukan refleksi terhadap suatu bangun, maka pada bayangannya semua posisi titik sudut bangun tersebut akan berubah. Apakah kalian setuju dengan pernyataan Budi? Jelaskan jawabanmu. Semua posisi titik sudut bangun akan berubah. Tergantung pada pencerminannya. Ada pencerminan yang posisi titik sudutnya tapi yang jelas orientasinya berubah, ngadepnya berubah. Tapi kalau besarnya sama. Ya. Dalam pencerminan ketika dilakukan refleksi terhadap suatu bangun, maka pada bayangannya semua posisi titik sudut bangun akan berubah. Ya. Apakah kalian setuju? Posisi, kalau posisi titik sudutnya ya. Dalam pencerminan selalu dihasilkan sudut yang arah dulu ya. Pencerminan selalu dihasilkan sudut, bukan nilainya ya, yang arahnya berubah. Sedangkan posisinya berubah jika ya posisinya akan sama gitu aja. Yang khusus kan akan sama jika cermin tepat pada titik tersebut. Misalnya saya mencerminkan segitiga ini. Nah, ini saya cerminkan terhadap sumbu Y. Ini sumbu X ya. Saya mencerminkan segitiga seperti ini. Ya. Nah, saya bikin agak gini aja biar kita lihat. Nah, segitiga siku-siku. Maka hasil pencerminannya akan di sini. Ya. Ini terlihat bahwa titik sudut misalnya ini aslinya adalah ABC misalnya. Misalnya aslinya adalah titik sudut ABC, A, B, C. Terlihat bahwa titik A tetap tidak berubah karena berimpit pada pencerminannya. Ya, ini adalah A aksen, B aksen, C aksen. Ya. Di sini Budi menyatakan ketika dilakukan refleksi terhadap suatu bangun, maka pada bayangannya semua posisi titik sudut bangun akan berubah. Ini tergantung. Apakah kalian setuju dengan pernyataan tersebut? Jelaskan jawabanmu. Ya, yang jelas arahnya ngadepnya berubah. Ini ngadep ke sana, ini ngadep ke sana, berubah. Ya. Tapi kalau apakah semua titik sudut bangun tersebut akan berubah? Belum tentu. Ya. Sedangkan posisinya akan sama jika cermin tepat ya pada titik tersebut ya, atau tepat atau berimpit ya. Ya, tepat atau berimpit pada titik tersebut. Jadi ada kekhususan. Artinya apa? Tidak semua itu pasti berubah. Ya. Jadi kata semua posisi titik sudut bangun berubah ini jadi bernilai salah. Ya, salah. Kenapa? Karena ini tadi ada perkecualian jika titik tersebut berimpit atau tepat ya, atau berimpit pada titik sudut tersebut, sedangkan posisinya akan sama ya jika
cermin tersebut tepat atau berimpit pada titik tersebut. Jadi belibet ngomongnya. Oke, kita cek soal aslinya. Apakah hanya ini aja? Kok yang tadi saya copy kok ini aja? Oh ini aja ya memang. Nah ini sudah untuk Rabu. Yang untuk Selasa itu aja. Oke, nanti akan segera saya buatkan pembahasannya untuk Rabu juga. Jadi tunggu aja update dari saya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.